Halo guys, saya Nathan Safan Putra. Di sini saya di Kota Lama, parkiran Kota Lama, akan mengerjakan tugas vlog bahasa Indonesia. Tempat ini merupakan tempat yang bersejarah karena sudah lama sekali berdiri di Kota Semarang, yang sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada di Semarang ya. Jadi di sini depan parkiran persis terdapat sebuah bangunan kantor polisi atau polsek Kota Lama. Di sini tempat untuk membuat SIM dan praktek SIM ya. Dan juga di sini tempat pelaporan terhadap masalah-masalah. Di sini bangunan masih sangat otentik berbekas Belanda. Seperti bangunan di sebelah kanan ini, bangunannya masih terjaga otentik, tidak dibangun. Ini Wis Kamar merupakan ballroom yang mengusung konsep Belanda, yang dahulu tempat ini sebagai tempat kantornya para pejabat Belanda dahulu. Dan kita sekarang sedang menuju ke pusat dari Kota Lama. Ya, ini depan saya ada Mas Botak. Ini megah sekali Kota Lama. Nah, ini adalah tengah-tengah dari atau pusat jantungnya. Masya Allah, di depan, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini di depan sini merupakan pusat dari Kota Lama. Indomaret di sini mengusung konsep Belanda juga, tidak menghilangkan bau-bau Belanda. Di depan ada yang sedang foto prewed, guys. Ada yang foto prewed. Juga bisa digunakan untuk private jika kalian menikah nanti. Married nggak? Enggak sih. Oh, enggak ya. Ini ada marga. Banyak sekali karena memang Ada marga yang saya tidak tahu apa itu bangunan tersebut. tempat Di sini kamera sepertinya. ada hotel yang baru saja selesai dibangun, yang bernama Koma atau Kota Lama. Ini ada Semarang Contemporary Art Gallery. Di sebelah sana ada komplek lagi, komplek Kota Lama. Kita akan lihat nanti. Namun sebelumnya kita akan menuju ke Gereja Belenduk. Di sini ada Taman Sri Ginting, Taman Sri Gunting. Mohon maaf. Ini masnya ketawa-ketawa sendiri. Kita sudah sampai di Gereja Belenduk. Ini merupakan gereja otentik dari zaman kolonial Belanda. Ini kenapa disebut Gereja Belenduk? Karena seperti yang kalian bisa lihat, kubah tersebut membelenduk ya. Ini adalah cagar budaya Gereja Belenduk GPIP Immanuel. Dan di sini kita tidak bisa masuk ya, karena belum ada jadwal untuk besukan, dan sekarang sepertinya sudah ditutup untuk umum. Hanya saja dapat dilalui melalui reservasi terhadap sang penjaga pintu dari gereja ini. Bangunan ini sangat megah ya. Sangat megah sekali. Walaupun dari zaman Belanda, namun masih terjaga. Di depan, di seberang dari Gereja Belenduk ini ada ex kantor Jiwasraya. Namun kantor tersebut telah dicabut karena ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiwasraya tersebut. Di seberangnya lagi ada restoran ikan bakar Cianjur yang mengusung konsep sama seperti bangunannya dahulu, dari bangunan besar dari Belanda. Hanya saja dipoles sedikit untuk layak ditempati. Bangunannya sangat besar sekali ya, ikan bakar Cianjur. Kita menuju ke spot selanjutnya, yaitu ada jembatan yang sangat legendaris di Kota Semarang, karena jembatan tersebut sebagai penghubung antara daerah
Belanda dengan daerah sebelahnya. Ya, cekidot. Kita di sini sedang menuju ke arah jembatan yang dimana menjadi bisa jalan atau jalan juga bisa. Bangunan-bangunan di sini sungguh vintage semuanya guys. Ini perusahaan perdagangan Indonesia Persero distributor hotel. Di sini adalah tempat oleh-oleh dan juga tempat makan-makan. Di sini ada restoran yang juga mengusung bangunan seperti bangunan Tempo dulu. Ada bank juga di sini, Mandiri Imputan Tular, yang menggunakan bangunan yang dibangun sejak zaman Belanda. Bangunan ini tidak pernah dirubah, namun yang dipoles sedikit saja agar dapat layak dihuni. Kantor advokat ini adalah tempat rumah yang dulu bekas Belanda, masih sangat kental sekali rasa suasana dari bangunan Belanda ini. Ini adalah bangunan-bangunan yang dilindungi oleh negara di sekitaran sini. Kita akan menuju ke jembatan Berok, yaitu jembatan yang dibangun oleh Belanda untuk irigasi air dan menghubungkan dua daerah, antara daerah Belanda dengan daerah sebelah sana. Karena Belanda dahulu membagi beberapa kasta untuk orang-orang yang tinggal di Semarang. Kita sudah sampai dengan jembatan Berok. Jembatan Berok yang pertama adalah yang di sebelah sini, dan yang baru di sebelah sana. Ini adalah bangunan museum yang baru saja dibangun oleh pemerintahan Semarang, yang mungkin sekarang tidak ada sini. Di sana dahulu sebagai tempat perpindah-pindahan suku dan ras. Di sini di Kota Lama sebagai tempat oleh para Belanda. Di sana sebagai kemungkinan sebagai orang Arab. Dan di sana sebagai tempat kojon di Kauman atau orang-orang Persia. Bangunan-bangunan di sini pun sangat-sangat keren dan besar dan megah. Walaupun Kota Lama sudah direnovasi oleh pemerintah, namun nuansa Belandanya masih sangat kental sekali. Kita lanjut berjalan ke bagian sebelahnya dari pusat Kota Lama. Di sini masih di kantor advokat. Bangunannya sangat keren dan tinggi, menggunakan desain-desain asli yang dibangun oleh para kolonial Belanda. Ini saya tidak tahu bangunan apa, namun bangunan ini sepertinya tidak dihuni dan masih sangat-sangat kotor. Ini ada tulisannya Kolonial Bank. Oh, ini adalah Bank Koloniale Bank, tempat perbankan dari para kolonial Belanda. Bank yang dibangun oleh para Belanda, VOC dahulu, dan hanya digunakan oleh para kolonialisme, petinggi-petinggi Belanda. Bangunan bank ini sangat megah dan sekarang mungkin tidak ada yang berani menghuni. Dalamnya ada sebuah tangga yang menuju langsung ke atas. Ada pintu yang masih sangat-sangat kental sekali. Ini kita bisa lihat di dalamnya seperti ini guys. Tadi bisa bilang masuk ke dalam. Bangunannya seperti ini. Kosong, tidak ada tempat. Ini pintu yang tidak tahu, mungkin ini sebagai pintu utama untuk masuk ke bank. Kita juga tidak tahu. Ini mungkin ya tempat transaksi uangnya. Keren sekali bangunan-bangunan Belanda ini. Ada PT
perkebunan 15 perseorangan, dan bangunan ini sudah tidak ada semua. Bangunan ini sebelah dari bank tadi. Ini bangunan sendiri ya guys. Sungguh keren sekali bangunan para Belanda ini. Ada banyak bangunan yang digunakan oleh para penghuni yang mempunyai tanah di wilayah Kota Lama. Ini adalah sebuah bangunan yang sudah direnov, ini bagus sekali bangunannya, milik Bank Siaga. Ya betul sekali, milik Bank Siaga. Ini adalah bangunan bank. Ini adalah tulisannya. Silakan dibaca sendiri. Ini nomor bangunan Cagar Budaya nomor 97. Ini merupakan rumah yang dimiliki oleh warga yang bertempat di sini. Namun sekarang dibuat sebagai tempat rekreasi, rumah untuk Kota Lama. Melihat saja rumahnya para nelayan. Dan di sebelah kiri ini adalah bekas bangunan Belanda yang sedang direnovasi menjadi Bank Mandiri, kantor bank di sini. Yang mungkin ya menjadi sangat besar ya. Di sini adalah Warkop Bank Jakarta. Ini tidak memiliki nomor cagar budaya karena ini memang bangunan baru yang tidak mengusung konsep yang baru. Dan ini sebelah kiri ada tempat yang belum sama sekali belum dijamah oleh rakyat Indonesia. Belum sekali jamah, masih bernuansa kental sekali. Bisa dilihat. Kita masuk ke daerah, tidak tahu ini tempat apa. Ada banyak sih suara sinden-sinden. Ini ada isi dari sebuah. Ini ada peta dari Kota Semarang. Dari 1859. Ini adalah peta Kota Semarang yang dimana ini menunjukkan daerah Kota Lama dan daerah Kauman. Ini mungkin tempat para sinden. Jadi kita lanjut saja. Kita keluar dari bangunan ini, kita menuju ke tempat-tempat vintage selanjutnya. Ini ada tulisannya Indonesia. Kamu tidak tahu ini bangunan apa. Ada Susuman kantor Susuman. Dia tahu ini kantor ya. Banyak vintage sekali. Coba. Di sini banyak sekali cagar budaya. Ini bangunan yang belum dibangun sama sekali oleh warga Semarang. Ini bangunan masih sangat-sangat lama sekali. Ini ada seorang musisi. Bangunan mungkin ini rumah kolonial Belanda. Ya, di atas ada tulisan Samarang 1866. Ini merupakan bangunan yang temboknya masih dari zaman dahulu. Ada posisi. Dan di sini ada kejadian bangunan di Kota Lama ambrol, guys. Runtuh, mungkin karena saking tuanya bangunan ini, tempat ini menjadi runtuh. Ini belum digunakan sama sekali, tempat ini runtuh karena mungkin rapuh juga. Diberi garis polisi agar tidak ada seseorang pun yang mencoba mengambil
karena di sini pintunya keren sekali, menggunakan patung Bali, reok Bali. Dan juga ada bangunan, yang tidak tahu ini bangunan apa. Ini adalah Rata Walingsindro yang menggunakan bangunan Belanda. Ini adalah kantor asuransi Bintang, tempat asuransi yang mungkin dibangun pada zaman 1900-an setelah kita merdeka dari zaman Belanda. Ini Mandiri, ATM Mandiri. Jadi ini adalah Bank Nasionale Handelsbank. Ini zaman Dendels, menggunakan Handels yang sekarang diganti sebagai Bank Mandiri. Siapa nih? Dia sendiri. Ini bukan milik Bank Mandiri sekarang. Jadi mungkin cukup itu saja guys vlog kita di Kota Lama ini. Bangunan-bangunannya sungguh megah dan memiliki tingkat vintage yang sangat tinggi. Bangunan-bangunan Belanda, arsitektur Belanda. Ini adalah bekas kantor Jiwasraya yang terkena kasus korupsi. Depannya adalah gereja Belenduk. Jadi cukup itu tadi saja guys, tepat dari Kota Lama. Sekarang kita sudah diparkirkan untuk menuju pulang. Ya, jadi sekian, terima kasih dari saya Nathan Safan. See you in the next vlog.